Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Right Idea, your idea to ride. Dan selamat datang lagi di Right Idea Board Up Challenge, episode khusus yang membahas perjalanan Board Up Right Idea Bike Project 2.0 Vario 150 tahun 2019. Maaf banget nih Gan, harusnya memang minggu lalu Ane udah upload nih mengenai impresi atas board up motor Ane nih Gan. Tapi kan Ane ngerasa masih butuh waktu buat ngerasain motor, jadi emang belum upload nih Gan. Jadi memang ya Ane pokoknya cobain dulu lah semua skenario, pakai V-Power, pakai Pertabo, terus juga ngebejek-bejek gimana, jalanan lurus gimana, supaya memang nanti pembahasan mengenai impresinya itu bisa lebih lengkap nih Gan. Nah, sambil nunggu upload itu, Ane bakal upload dulu nih episode pemasangan shock nih Gan, upgrade di sektor kaki-kaki. Sebenarnya ada dua alasan nih Gan. Memang alasan pertama itu setelah motor Ane di bore up itu, motor Ane bener-bener ngalamin perubahan karakter ya Gan ya. Yang mana memang tenaganya kan lebih gede tuh, dan bikin Ane bawaannya tuh mau bikin gaspol aja gitu kan. Nah masalahnya nih, kalau udah di atas 110 gitu kan, nih goyangannya makin aduhai muka gila lah pokoknya, goyang-goyang dompet gitu kan, ngeri banget pokoknya dah. Motor goyang gini kayak, wah ini kayaknya emang harus diganti nih shocknya nih kayak gitu. Dan alasan kedua adalah memang dari TDR dulu juga udah pernah ngasih tahu better untuk upgrade di sektor handling baik sebelum ataupun setelah bore up. Kenapa sebelum bore up itu better untuk ganti handling? Karena memang ya supaya nanti setelah di bore up lebih optimal larinya. Jadi tuh kasarnya kita siapin dulu nih kaki-kakinya supaya memang nanti udah lari kenceng, kaki-kakinya udah lebih siap kayak gitulah kan pokoknya. Nah ya udah kan, kita langsung masuk aja nih ke topik utama dulu ya kan, yakni pembahasan mengenai jenis-jenis shock yang ada di TDR nih Gan. Ya sebenarnya sih dari sisi merek cuma ada YSS doang kan, karena kan emang si TDR ini jadi distributornya YSS di Indonesia. Jadi memang YSS ini tuh mereknya Thailand ya Gan ya, mereknya Saudi Cup gitu kan. Nah BTW ini Ane ganti shocknya depan belakang nih Gan, walaupun emang mungkin lebih awam di permotoran dunia itu ganti-gantinya shock belakang kan, tapi memang ini ada pilihan buat shock depan juga. Jadi ya udahlah kita coba ganti depan belakang supaya kita bisa bener-bener tahu nih hasilnya gimana setelah shocknya diganti. Nah memang enaknya di sini tuh karena memang sifatnya dia ini showroom juga, selain ada bengkel ada showroom juga. Jadi memang kita bisa ngelihat part-part yang udah dipasang maupun belum dipasang nih Gan. Jadi kayak banyak banget sih mereka pajangan-pajangan supaya memang kita lebih tahu kayak gimana sih part yang bakal dipasang. Nah yang udah dipasang juga banyak nih Gan, ada juga di motor NMAX, XMAX sama Aerox nih, emang maxi series semua nih. Ya udah nggak apa-apa, semoga memang nanti di depan ada Vario ya kan, biar ada bayangan kayak gitu. Nah kalau untuk shock depan sih sebenarnya kalau Anda ngeliat-liat nih cuma ada satu jenis ya Gan, yaitu front fork kitnya punyanya YSS. Ini sih diklaim sama mereka memang dari sisi selongsong pernya dan juga build quality-nya itu lebih bagus dibanding dengan bawaan pabrik. Ya logikanya sih emang harus kayak gitu kan, soalnya kan emang di sini tempat buat upgrade. Nanti masalah hasil dan buktinya kita bakal bukti nih Gan setelah dengan nanti pemasangan pernya. Nanti Anda bakal bikin video impresinya juga kayak gitu. Nah tadi Anda udah ngebahas tentang shock depannya karena memang dia cuma selongsong pernya doang yang diganti. Sekarang kita bakal bahas di shock belakang nih Gan. Ini memang ada lebih banyak pilihannya dibanding dengan shock depan. Nah kalau Anda lihat ini ada sekitar 3 jenis ya Gan di TDR ini terkait shock YSS-nya yang bakal yang bisa memenuhi kebutuhan agan-agan nih, sesuai dengan kebutuhan lah kayak gitu. Ada 3, yang pertama itu adalah G+, yang kedua itu adalah G Sport, dan yang ketiga itu adalah G Racing nih Gan. Ada 3 jenis lah, kita bakal bahas dulu nih dari persamaannya dulu ya Gan ya. Dari persamaannya dulu, ini memang kalau dari sisi harga G Plus paling murah, paling eco, paling hemat, G Sport yang tengah-tengah, dan G Racing yang paling tinggi. Kita bakal ngebahas dari persamaannya dulu nih Gan. Nah ketiganya itu sama-sama punya fitur length adjuster dan juga preload nih Gan. Length adjuster itu apa sih? Jadi memang itu fitur yang ada di shock yang bisa mengatur ketinggian shock dan juga settingan shock sesuai dengan yang disesuaikan dengan tinggi dan juga berat badan kita nih Gan. Kemudian juga ada preload itu yang nanti mengatur keketatan pernya nih untuk menyesuaikan dengan keras dan empuknya motor kita. Jadi kan memang kita kalau misalnya upgrade per itu diberi 2 pilihan nih, agan mau yang empuk atau mau yang agak keras. Nah keduanya itu misalnya empuk memang nyaman, tapi memang kalau dibawa di berkendara itu kurang stabil. Tapi kalau misalnya keras memang dia kurang nyaman, tapi kalau memang shocknya keras dia kan bakal lebih stabil di jalan. Nah itu dia Gan. Jadi memang semua fitur semua shock ini G+, G Sport dan G Racing ini punya fitur length adjuster dan preload yang kemana semuanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan berkendara kita nih Gan. Tadi udah Ane bahas mengenai persamaannya, sekarang bakal Ane jelasin perbedaannya nih Gan. Karena kan memang
yang namanya beda harga pasti beda fitur ya kan. Nah kalau misalnya G Plus ini tuh dia itu nggak punya fitur rebound kan. Fitur rebound itu tuh kalau ante buat ngebayangin itu kayak di MotoGP kan. Kalau di MotoGP tuh dia ada fitur rebound di shocknya, yang mana memang rebound itu untuk mengatur bagaimana kondisi shock itu setelah mengalami guncangan. Kasar tuh kayak misalnya ini ada guncangan nih, dia tuh kalau misalnya ada fitur reboundnya, itu tuh shocknya bakal pelan-pelan lagi kan baliknya kan, supaya memang mendukung fitur stabilitas motor itu. Kalau misalnya nggak ada fitur reboundnya tuh dia kayak ya udah setelah terguncang dia bakal balikan normal gitu, kayak nge-pair tuh kayak normal. Sementara kalau rebound itu kita bisa setting nih seberapa cepat dan seberapa lambat si pair itu bisa kembali ke posisi semula setelah adanya guncangan. Impactnya kemana? Impactnya itu nanti ke kondisi motor kita kan stabil, karena kan memang kalau nanti motor ngebut dan lain-lain, misalnya ada misalnya angin atau misalnya ada lubang, itu bakal bener-bener ngaruh kan, kayak gitulah. Dan kedua itu adalah G Sport. Nah kalau G Sport ini dia punya fitur reboundnya kan, kayak gitu, intinya bisa disetting lah. Dan yang ketiga itu adalah G Racing, yang mana memang kalau misalnya Anda baca sih di websitenya, si G Racing ini memang punya fitur untuk setting reboundnya dan juga nitrogen di tabungnya itu lebih kompleks, jadi memang bisa lebih menghadirkan handling yang lebih baik. Ini sih kayaknya harganya sultan banget kayak. Ntar lah semoga kalau misalnya ini udah jadi sultan kita bakal review yang G Racing ya kan. Sekarang nanti kita pakai G Series dulu, insya Allah nanti kalau ada rezeki kita bakal pakai yang G Sport kayak gitu. Nah ya sekarang tadi udah dijelasin semuanya. Oh ya kan, ini untuk kesemuanya si G Series, G Sport dan G Racing untuk dipasang di Vario ini bener-bener no coak-coak klep ya kan. Ini dia bener-bener PNP, jadi memang nggak perlu ada perubahan dimanapun kayak gitu. Terus juga karena memang motorannya juga speknya nggak goib-goib banget, jadi cocok lah pakai G Plus dulu. Nanti insya Allah bisa ganti ke G Racing, ke G Plus lah kayak gitu. Ke mana? Tadi lupa. G Sport. Aduh kebalik-balik mulu, namanya mirip sih kan. Nah yaudah kan, nih kita langsung aja nih bawa motor ke pit buat dipasang shock depannya dulu nih kan. Ini sih nggak terlalu ribet ya, kayak dia kan kalau si SS Front Fork Kit ini cuma pairnya doang ya kan. Jadi memang dilepas dulu nih selongsong suspensi depannya, nanti dia dibuka dan dimasukin sama pairnya punyanya ya SS Fork kayak gitu. Jadi memang nggak terlalu ribet lah, cuma memang nih dibawa sama mas-mas ke belakang nih, mungkin ada settingan lain. Nah ya pokoknya ya udahlah, nih percaya aja supaya memang nanti disetting sama mereka. Nah yang kedua ini adalah pemasangan shock belakang nih Gan. Dari sisi pemasangannya juga nggak terlalu ribet, dan juga karena emang udah bener-bener PNP ya, nggak perlu ada ngebor-bor, nggak perlu ada ngebolongin. Jadi memang tinggal dilepas shock standarnya, nanti dipasang lagi sama shocknya SS-nya. Setelah dilakukan proses pemasangan, nanti itu baru dilakukan penyesuaian nih Gan, yang tadi Anda bilang length adjuster sama preload kayak gitu kan. Jadi memang nanti ditanyain dulu, Mas tingginya berapa, beratnya berapa kayak gitu kan. BTW tinggiannya itu 176 lah, 176, 177. Beratnya ini kan, masalahnya beratnya 98 hampir cepet lah. Jadi memang nanti itu bener-bener beda kalau misalnya berat kita 100, 70, 80, 60, karena memang ini bener-bener bisa menyesuaikan dengan kondisi badan kita. Preload ini diputar sebalik jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Berarti ke kanan sini, ke kiri. Ke kanan, iya. Terus begini kan berarti ya? Oke. Kalau mau lebih keras diputar searah jarum jam. Oke. Itu maksudnya cara muter tadi pakai settingan tadi ya? Kita kalau mau lebih ini sih putar per satu putaran aja. Jadi memang ya balik lagi ke kita nih kan, mau yang kayak lebih empuk tapi kurang stabil, atau mau yang keras tapi lebih stabil. Anda sih bilang sama masnya, Mas ini sih Anda lebih sering pakai motornya sendiri, dan juga memang Anda lebih pengen yang stabilnya lah daripada yang empuknya kayak gitu. Jadi nanti langsung disesuaikan sama dianya. Dan menurut Anda kan ya, kayak proses setting suspensi ini tuh sama pentingnya dengan proses bleeding saat pemasangan master rem. Karena kan emang bener-bener kalau part-part aftermarket kayak gini ya, memang kelebihannya dibanding bawaan pabrik adalah mereka punya fitur untuk menyesuaikan dengan gaya berkendara kita nih Gan, kayak gitu. Jadi memang ya semoga memang nanti setelah aneh test ride motornya emang sesuai dengan apa yang mereka janjikan lah, kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti inilah Gan kondisi motorannya setelah dilakukan penggantian. Dari sisi luar sih memang nggak terlalu kelihatan ya Gan untuk penggantian suspensi depan, karena kan emang diganti dalamnya. Tapi emang ini dikasih stiker nih sama si SS, jadi sekarang Anda pasang dulu lah biar tahu gitu kan, nih Anda udah upgrade nih kayak gitu. Sama yang belakang sih yang jelas banget bedanya kan, kalau memang sebelumnya itu adalah
shock biasanya tuh nggak ada tabung nitrogennya. Kalau ini ada dan memang tampilannya lebih keluar lah warna hitam gitu kan. Ya begitulah kan untuk episode kali ini kan. Tadi Ane udah menjelaskan tentang jenis-jenis shock yang ada di sini, terus juga dengan fitur-fiturnya, terus juga dengan nanti pemasangannya kayak gimana. Untuk episode ini cukup sekian dulu kan. Nanti untuk harganya juga akan Ane tulis di kolom deskripsi. Nanti kalau untuk impresinya akan Ane bahas di episode berikutnya bareng dengan impresi motor Ane setelah di bore up dan juga penggantian suspensi supaya lebih lengkap ya kan ya. Cukup sekian dulu kan untuk episode kali ini kan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kita bisa semakin banyak berbagi dan juga sharing tentang permotoran dunia kan. Pamit dulu kan. Cukup sekian dari Ane. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ride idea, your idea to ride. Bye bye.